Om Swastiastu. Kemarin hari Rabu pertama kali kita melakukan satsang. Ya, satsang adalah bertemunya seorang guru dengan murid-muridnya untuk duduk dekat berbagi ilmu kebenaran. Dan kemarin yang kita bahas adalah tentang berakhirnya zaman Kali Yuga. Dijelaskan kemarin bahwa kita di Bali sudah meyakini bahwa ada 10 awatara di mana Tuhan sebagai pemelihara alam semesta ini akan turun ke dunia ketika dunia ini diselimuti oleh kegelapan atau adharma. Bahkan Krishna dalam Bhagavad Gita itu menyampaikan bahwa kapan saja dunia ini diselimuti oleh adharma atau ajaran-ajaran kebenaran sudah mulai sirna, aku sendiri akan turun untuk memberikan pencerahan kepada pikiran manusia. Itu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kita di Bali meyakini bahwa akan ada awatara Kalki yang muncul, yaitu awatara yang ke-10. Ya, yang sebelumnya sudah ada awatara Buddha, ada Krishna, ada Rama, ada Parasurama, ada Wamana, ya, ada babi hutan itu loh, ada apa namanya itu, kura-kura, dan ada matsya ikan. Ya. Dikatakan bahwa awatara Kalki akan muncul. Itu bagi kita di Bali. Kenapa? Latar belakangnya seperti ini. Karena di Bali kalau kita lihat sejarah perkembangan Hindu itu mulai menggebu-gebunya pada saat diambilnya atau diadakannya suatu pesamuan, ya, pesamuan yang dipimpin oleh Empu Kuturan, ya, di mana beberapa sekte itu diminimalis, diperkecil menjadi ajaran Trimurti, sehingga ada Pura Desa, Pura Pusat, Pura Dalam. Itu. Nah, pada saat itu sekitar 1000 tahun yang lalu lah. Dan kita di Bali munculnya lebih ke permukaan agama kita. Kalau dulunya kan disebut dengan agama Tirta. Kemudian ketika didesak dari pemerintah, ya sekitar tahun 66-an lah, di Bali terbentuk Parisade, ya, sehingga di sana digalilah ajaran-ajaran yang untuk disebarkan di masyarakat. Ya, itu masih muda lah perkembangan kita. Nah, kalau di Bali yang jelaskan tadi sekitar 1000 tahun yang lalu lah, di masa Empu Kuturan. Tetapi di dunia besar, ya, di dunia ini dikatakan awatara Kalki itu sudah muncul di tahun 1149. Itu kemunculan beliau ditandai dengan, ya, adanya muncul seorang anak manusia berkepala 3, ya, itu dikenal sebagai sebutan Sri Dattatreya. Ya, ini adalah perwujudan dari Brahma, Wisnu, dan Siwa menjadi satu. Ya, ini mengingatkan kepada umat manusia bahwa Brahma, Wisnu, dan Siwa itu tunggal. Artinya kita harus memuja Tuhan yang tunggal. Gitu. Nah, disinilah beliau menyadarkan umat manusia. Nah, kemudian ajaran ini diteruskan oleh Sri Padawalabha. Sri Padawalabha meneruskan kepada
Sri Narasimha Saraswati. Sri Narasimha Saraswati itu melanjutkan kepada Swami Sarmad kepada Sirdesai kepada Sai Baba kepada Sri Begawan Kalki terakhir. Ya, beliau masih hidup, ya. Nah, Tiang tidak berani bicara seperti ini sebelum Tiang menelusuri jejak-jejak dari yang dijelaskan tadi. Itu, Tiang sudah mendatangi tempatnya Sri Dattatreya, Sri Padawalaba, Narasimha Saraswati, Swami Sarmad, Sirdesai, Sai Baba, dan Sri Begawan Kalki terakhir. Ya, Tiang sudah dapat ke tempat beliau, dan yang terakhir kepada di Sri Begawan Kalki inilah Tiang belajar banyak tentang bagaimana cara kita menghadapi zaman Kalki ini. Gitu. Nah, ketahuilah sebenarnya pergolakan antara atau perang, ya, perang kalau kita sebut dengan perang, misalnya di belakang disebut dengan dalam Mahabharata itu, ini di dunia ini terjadi sejak tahun 2012. Ya kan, pernah diisukan bahwa dunia akan kiamat pada 2012 kan. Nah, pada saat tahun 2012 inilah sudah terjadi perperangan yang sangat dahsyat antara adharma dengan dharma, di mana kesombongan manusia itu sudah mulai heboh sekali. Bahkan manusia mau datang ke beberapa planet, manusia mau bikin manusia. Nah, itu muncul ego manusia yang pintar-pintar itu. Ya. Kemudian bagaimana cara beliau mengalahkan ini? Seperti kita pahami bahwa Kalki itu disimbolkan oleh seorang manusia mengendarai kuda putih dengan senjata pedang. Artinya apa? Hanya dengan satu manusia, hanya dengan satu orang, ya, satu orang. Kemudian kuda itu adalah kecepatan. Itu simbol kecepatan pada zaman dulu, karena tidak ada yang paling cepat daripada kuda. Bahkan kekuatan mobil pun sekarang diukur dengan kecepatan kuda. Itu artinya kuda itu cepat. Itu. Pedang itu ya membunuh. Ya, hanya satu orang bisa membunuh mereka yang adharma. Buktinya apa? Ya. Sekarang dunia ini kolap. 2020 adalah puncaknya. 2020 itu adalah tahun keseimbangan. Nah, di sanalah pergantian antara Kali Yuga ke zaman Satya Yuga atau ke zaman Kerta Yuga. Itu. Nah, di mana hanya satu hal, ya, satu bakteri, satu virus yang mampu melumpuhkan dunia, merubah tatanan dunia, ya, satu virus, ya. Dimana sekarang kita perhatikan, ya, alam semesta ini ada perubahan yang luar biasa. Oksigen sekarang penuh dengan oksigen, ya, polusi semua habis, ya. Nah, yang terpenting sebenarnya, ya, banyak yang mengatakan bahwa Tuhan marah. Tuhan tidak pernah marah. Ya, Tuhan melakukan ini adalah karena Tuhan sayang pada ciptaannya. Tuhan ingin membenahi alam semesta ini yang sudah dikuasai oleh adharma. Mereka tidak yakin lagi pada Tuhan, karena kalau kita lihat, perhatikan teknologi mereka, bisa ada yang mau bikin matahari lagi, ada yang mau bikin manusia. Itu kesombongan yang luar biasa. Itulah adharma, ya. Mereka keluar dari jalur-jalur etika, jalur-jalur apa yang disarankan oleh agama-agama, itu mereka keluar. Dan coba lihat sekarang betapa kalau seseorang hebat sekarang tidak bisa menghadapi satu musuh. Manusia sebelumnya lupa apa sih sebenarnya tujuan hidup mereka, untuk apa yang harus mereka lakukan atau apa tugas hidupnya, mereka lupa. Yang mereka kejar adalah
materi. Ya, karena di zaman Kaliuga tuh yang dikejar adalah materi. Ya, sekarang materinya kemana? Ya, virus corona inilah yang betul-betul akan menjadi sejarah di alam semesta ini, yang mampu merubah Kaliuga ke zaman Satyayuga. Coba perhatikan sekarang, manusia-manusia di seluruh dunia sudah mulai bertanya, ya, kenapa saya lahir ke dunia ini? Siapa sesungguhnya saya? Apa tujuan hidup saya? Dan kemana saya setelah mati ini? Ya, tanpa kejadian ini manusia akan sombong sekali. Ya, itulah yang juga pernah dikatakan oleh Krishna di Bhagavad Gita. Beliau adalah awatara yang ke-8, ya, yang ke-8. Bahwa kapan saja dunia ini dikuasai oleh kegelapan atau adharma, aku sendiri akan turun memberikan pencerahan kepada pikiran manusia, gitu. Nah, itulah kemarin kita bahas bahwa Tuhan sangat Tuhan telah diam selama ini, ya, melihat pertengkaran kita, melihat kompetisi kita, ya, di mana setiap agama menyerang agama lain. Di dalam agama juga antara satu keyakinan menyerang keyakinan yang lain, sehingga yang terjadi adalah perang dingin. Bahkan bahkan di dalam keluarga sendiri pun, kakak punya keyakinan ini, adik punya keyakinan ini, nggak ngomong. Gitu. Ya, Tuhan diam bukan karena apa. Tuhan diam hanya ingin membiarkan agar kita tahu hasil dari percecokan itu. Dan Tuhan akan memberikan penerangan kepada siapa yang sudah siap untuk diberikan penerangan. Nah, siapa saja yang sudah kembali ke dalam diri, hal pertama yang akan ditemukan adalah ketenangan pikiran, kemudian relaksasi pada tubuh dan kebahagiaan pada jiwa, dan ada keheningan. Siapa saja yang bisa mencapai keheningan itu tentunya akan dialirkan pengetahuan tentang kebenaran itu sendiri, ya, sehingga kita bisa perlahan-lahan kita bisa berpikir bijak, kita bisa berkata bijak, dan pada akhirnya berlaku bijak. Dan siapa saja yang sudah bisa menemukan jati diri, mengetahui tugas hidupnya, dan pada akhirnya dia akan kembali kepada Sang Sangkan Paraning Dumadi. Ya, demikian satsang yang kita lakukan kemarin. Dan bagi yang belum hadir, ya, itulah sekilas. Dan jangan lupa nanti hari Rabu depan, ya, jam 18.30 sudah mulai. Hanya 60 menit saja. Terima kasih. Om Santi 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 Om.